Insinyur Soekarno menuliskan kata pertama, proklamasi. Lalu Insinyur Soekarno bertanya ke Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan Undang-Undang Dasar? Dan Ahmad Subarjo menjawab dengan menyampaikan kalimat, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta menambahkan, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian Soekarno menulis, Jakarta 17 Agustus 1945. Hai Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di channel Rivaldi Alfi. Di cerita malam kali ini agak berbeda pastinya, karena hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, Dirgahayu Indonesia. Kali ini aku akan membagikan cerita, atau lebih tepatnya sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada peristiwa penting yang terjadi. Seperti kekalahan Jepang terhadap Sekutu, janji Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia, pembentukan BPUPKI, PPKI, dan lain-lainnya, Re. Oke, langsung aja. Loh, ayo gantian musik ini. Pitulasan nih. Wis. Lanjut. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Aja dile, DWE uga pengen krungu cerita. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu ini menjadi titik awal terjadinya peristiwa proklamasi Indonesia. Sebenarnya tanda-tanda kekalahan Jepang terhadap Sekutu udah terlihat sejak tahun 1944, di mana Jepang ini banyak mengalami kekalahan saat melawan Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat itu rasa kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Jepang ini hilang, tapi Jepang ini tetap ingin merangkul Indonesia agar Indonesia mendukung Jepang melawan Sekutu. Oleh karenanya, untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan rakyat Indonesia, pada tahun 1944 Perdana Menteri Konaiki Koiso ini berjanji akan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Nah, atas janji dari Perdana Menteri Jepang, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang ini membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai, di bawah pimpinan Lejen Kumagichi Harada. Badan ini diketuai oleh Hachiman Widodiningrat yang beranggotakan 60 tokoh Indonesia dan 7 tokoh Jepang. Tugas BPUPKI antara lain menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan berbagai hal masalah terkait tata pemerintah Indonesia jika kelak diberi kemerdekaan oleh Jepang. Dan tujuan dari BPUPKI ini adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI ini melaksanakan 2 sidang, Re. Nah, sidang pertama ini dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di Gedung Chousani Jakarta, atau yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila. Nah, tujuan dari sidang pertama ini adalah untuk merumuskan dasar negara. Dan pada hari terakhir sidang pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara dalam pidatonya yang diberi nama Pancasila, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya adalah dasar. Jadi artinya adalah 5 dasar negara. Dan oleh karena itu setiap tanggal 1 Juni kita selalu memperingati hari lahirnya Pancasila. Sampai sidang pertama BPUPKI ini berakhir, rumusan dasar negara ini belum disepakati. Jadi pada masa antara sidang pertama dan sebelum sidang kedua, dibentuklah panitia 9 yang beranggotakan 9 orang, yang terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan yang 7 ini menjadi anggota. Ada Mr. Alexander Andris Maramis, Abi Gusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini melakukan pertemuan dan menghasilkan Piagam Jakarta. Bagi yang belum tahu, apa sih Piagam Jakarta? Terutama buat anak-anak SD zaman sekarang nggak sih? Yang mereka tuh nggak tahu sejarah, ayo ini kalian harus dengar. Bagi kalian yang belum tahu, apa sih Piagam Jakarta? Nah, Piagam Jakarta ini adalah rancangan awal dari pembukaan Undang-Undang Dasar, yang nantinya setelah direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dari dulu membacanya menjadi agenda wajib dalam setiap upacara bendera. Nah, selanjutnya sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945.
dengan agenda membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, wilayah NKRI, kemerdekaan, ekonomi, bela negara, dan pendidikan. Nah, setelah sidang keduanya BPUPKI ini dibubarkan karena dianggap tugasnya telah selesai. Nah, setelah BPUPKI ini bubar, Jepang ini mengalami puncak kekalahannya terhadap sekutu. Jadi sekutu ini menjatuhkan bom atom di negara Jepang, tepatnya di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Nah, peristiwa bom atom ini membuat martabat bangsa Jepang ini jatuh. Dan kekalahan Jepang terhadap sekutu tidak bisa disembunyikan lagi. Nah, di keesokan harinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang ini menepati janjinya kepada Indonesia, yaitu memberikannya kemerdekaan. Lalu Jenderal Terauchi dari Jepang ini membentuk PPKI, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang sendiri disebut dengan Jokuritsu Junbi Inkai. 2 hari setelah pembentukan PPKI, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu ini kembali meluncurkan bom atom di negara Jepang, tapi kali ini bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Dan di hari yang sama, saat pengeboman di kota Nagasaki, Jenderal Terauchi mengundang Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Regimen Widyodiningrat untuk datang ke Dalat, Vietnam. Nah, pengeboman yang dilakukan oleh sekutu terhadap Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki ini membuat Jepang udah nggak bisa berkutik. Sehari setelah pengeboman kota Nagasaki, berita tentang kekalahan Jepang ini mulai menyebar. Tapi pada saat itu, Jepang ini menyita radio-radio milik rakyat Indonesia, ya agar berita kekalahan Jepang ini nggak terdengar di telinga rakyat Indonesia. Terus gimana rakyat Indonesia tahu kalau Jepang ini udah kalah dengan sekutu? Nah, jadi ada seorang yang bernama Sultan Syahrir. Nah, beliau ini memang sengaja menyembunyikan radio miliknya agar tidak tersita oleh Jepang. Nah, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir ini mendengar berita melalui siaran radio BBC bahwa Jepang ini akan menyerah kepada sekutu. Tapi berita yang didengar oleh Sultan Syahrir ini belum terdengar oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Regimen Widyodiningrat ini. Karena ketiga tokoh ini dalam perjalanan menuju ke Dalat, Vietnam. Nah, saat ketiga tokoh ini sampai ke Dalat, Vietnam, ketiga tokoh tersebut memulai pertemuan dengan Jepang pada tanggal 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa pemerintah Jepang sudah memutuskan akan memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia kapanpun bangsa Indonesia siap dan kemerdekaan boleh dinyatakan. Kemudian pertemuan itu membahas tentang rancangan pelaksanaan kemerdekaan di Indonesia, dan di akhir pertemuan, Jenderal Terauchi ini mengucapkan selamat kepada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Ketua dan Wakil PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Regimen Widyodiningrat kembali ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, mereka mendengar dari golongan muda bahwa Jepang kalah terhadap sekutu. Oh iya, sebenarnya pada masa itu terdapat golongan pemuda. Golongan pemuda ini adalah para pemuda dan pelajar yang ingin berjuang memerdekakan Indonesia tanpa melalui PPKI. Ya, karena PPKI ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Dan sedangkan golongan tua terdiri dari tokoh-tokoh senior seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, anggota BPUPKI dan PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu dan berakhirlah sudah Perang Dunia II. Dan di hari yang sama, pada pukul 9:30, golongan muda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis datang ke rumah Insinyur Soekarno untuk mendesak Insinyur Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Insinyur Soekarno ini menolak. Sebagai ketua PPKI, jadi Insinyur Soekarno ini ingin melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini juga didukung oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang berkata, kami ini tidak ingin gegabah. Nah, menurut Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, Jepang ini akan mengakui kemerdekaan Indonesia jika dilaksanakan oleh PPKI. Lalu perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu Rengas Dengklok? Mari kita bahas. Nah, setelah didesak oleh golongan muda, Insinyur Soekarno ini meminta kepada Dr. Andes Muhammad Hatta untuk mengundang anggota PPKI dan mengadakan rapat pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, setelah golongan muda mendengar hal ini, mereka ini mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta untuk merancang rencana pada jam 12 malam.
Tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda dihadiri oleh Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Karel Saleh, dan Singgi. Nah, rencana mereka ini adalah untuk membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta keluar kota. Dan pada malam hari itu pun juga mereka, Singgi, Sukarni, Wikana, bersama seorang pengemudi, penembak, dan Dr. Muwardi berangkat menuju rumahnya M. Hatta. Nah, setelah mereka, golongan muda sampai di rumahnya Muhammad Hatta langsung menuruti kehendak golongan muda untuk ikut. Nah, setelahnya mereka ini langsung pergi ke rumah Insinyur Soekarno pada pukul 4 pagi, yang dimana Pak Soekarno sedang sahur bersama keluarganya. Setelah mereka, golongan muda sampai di rumahnya Insinyur Soekarno, nah mereka langsung meminta Pak Soekarno supaya ikut dengan mereka. Dan akhirnya Pak Soekarno pun setuju dan akhirnya ikut. Dengan syarat istrinya Ibu Fatmawati dan anaknya yang bernama Guntur, yang saat itu masih berusia 8 bulan, juga harus ikut. Dan golongan muda pun mengiyakan permintaannya. Lalu mereka ini berangkat menuju luar kota ke arah timur. Nah, selama perjalanan, golongan muda tetap merahasiakan tujuan dari rombongan ini, Rek. Dan ternyata golongan muda membawa mereka ke Rengas Dengklok. Karena daerah ini wilayahnya terpencil dan keamanannya juga terjamin. Nah, akhirnya mereka tiba di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi. Mereka ini ditempatkan di keluarga Tionghoa yang sangat simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Beliau bernama Chiao Ki-shiong. Nah, selama di Rengas Dengklok mereka ini masih berdebat, Rek. Sementara itu di Jakarta, rapat PPKI yang harusnya diselenggarakan pagi hari itu gagal karena Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini tidak ada. Ahmad Subarjo, seorang tokoh golongan tua, segera mencari keberadaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, singkat cerita, Ahmad Subarjo ini menemui golongan muda dan meyakinkan mereka untuk menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan Ahmad Subarjo akhirnya berhasil bersepakat dengan golongan muda dan kemudian diantarlah ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo ini berjanji, Rek, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan keesokan hari selambat-lambatnya pada pukul 12. Dan Ahmad Subarjo ini pun memberi jaminan nyawanya kepada golongan muda atas janjinya. Dengan jaminan tersebut, akhirnya pada malam itu juga, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Jakarta. Nah, rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini sampai di Jakarta pada jam 11 malam. Setelah mereka mengantarkan Ibu Fatmawati dan Guntur, Soekarno dan Muhammad Hatta ini menemui Nishimura, Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Tujuannya untuk menjajaki sikap Jepang terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada pertemuan itu tidak dicapai kesepakatan. Nishimura melarang Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situ, Soekarno dan Muhammad Hatta menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Soekarno dan Muhammad Hatta pun kembali ke rumah Laksamana Maeda. Soekarno, Muhammad Hatta, beserta tokoh nasionalis lainnya, hari itu juga merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, walaupun orang Jepang, Laksamana Tadashi Maeda ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia. Dan beliau ini sangat simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, beliau memberikan kejaminan keselamatan bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan teks proklamasi di rumahnya. Setelah berbicara sebentar dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, Laksamana Tadashi Maeda akhirnya undur diri untuk beristirahat dan mempersilahkan mereka berunding di ruang makan rumahnya. Saat itu perumusan teks proklamasi disaksikan oleh Miyoshi dari pihak Jepang, orang kepercayaan Nishimura, Sukarni, dan BM Diah. Insinyur Soekarno menuliskan kata pertama, proklamasi. Lalu Insinyur Soekarno bertanya ke Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan Undang-Undang Dasar? Dan Ahmad Subarjo menjawab dengan menyampaikan kalimat, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta menambahkan, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian Soekarno menulis, Jakarta 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia, sebagai penutup. Pada jam 4 pagi, naskah proklamasi ini selesai disusun. Soekarno meminta persetujuan dalam bentuk tanda tangan oleh semua saksi yang hadir. Tapi golongan muda
pemuda ini menolak dengan alasan sebagian yang hadir ini adalah kolaborator Jepang. Soekarni mengusulkan bahwa teks proklamasi cukup ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan akhirnya usul Soekarni ini diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Kemudian teks tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada pukul 5 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh pemimpin dan para pemuda keluar dari rumah Laksamana Tadashi Maeda. Muhammad Hatta berpesan kepada Gendiah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Awalnya, atas usul Soekarni, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Monas, atau yang dulu disebut dengan lapangan Ikada. Namun Soekarno merasa jika dilaksanakan di tempat yang luas dan ramai, dapat menimbulkan berontak antara rakyat dan militer Jepang. Kemudian Soekarno mengusulkan menyelenggarakan proklamasi di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian usul beliau disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 yang saat itu sedang puasa Ramadan. Hari itu rumah Soekarno dipadati oleh banyak orang. Sudanjo Latif menugaskan kepada anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Upacara diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra-Ningrat dan S. Suhud dengan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu. Kemudian bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, orang-orang yang hadir di upacara itu spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Dan yang terakhir, sambutan oleh Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari Keamat. Dan upacara selesai pada sekitar 11 siang. Dan berakhirlah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekarang tugas dan kewajiban kita sebagai anak bangsa adalah mengisi kemerdekaan itu dengan mengharumkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17 Agustus bukan sekedar lomba balap karung ataupun makan kerupuk saja, tapi 17 Agustus mengenang jasa pahlawan dan memupuk persatuan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Oh ya, kalian juga bisa baca-baca cerita di website kita, yaitu website Cerita Malam, yang linknya udah aku taruh di deskripsi. Dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan video-video yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Alfi, bye.